Tak percaya, mandi daun pepaya akan memutuskan segala sihir. Buktikan yang tak percaya. Ini amalan bukan untuk dijual ataupun untuk minta dibeli sama Bunda. Bunda kasih amalan untuk kalian yang betul-betul tersesat, yang betul-betul melarat, yang betul-betul dalam keadaan pusing kepala sudah. Kalian mandi-mandi sama orang di luar sana bayar sayang. Ini amalan yang betul-betul kalian gunakan, betul-betul kalian putus sihir yang ada dalam diri. Jadi jangan dianggap masuk akal. Nggak masuk akal katanya, nggak masuk akal. Mandi-mandi harus pakai bunga 7 rupa. Itu tidak akan membuahkan hasil sayang. Apabila kalian membuktikan, buktikan dalam diri. Mandi sesuai dengan hakikat diri, ucapan kamu kepada Tuhan langsung ya. Bagi yang tidak percaya langsung siram dari kepala. Airnya direbus dulu. Direbus semua bahan, daun pepaya, daun salam, kayu manis, daun pandan, sama garam 7 sendok. Garam kecil atau garam kasar 7 sendok kecil cukup untuk syarat. Jadi daun pepayanya serba berapa bun? Itu minimal 7. Apabila memang ada ilmu dalam diri, 9 digunakan. Itu ada hakikat ya. Jadi direbus sampai masak, sampai mendidih. Bagi anak-anak Bunda yang betul-betul tidak punya syarat dalam diri, tidak punya uang untuk pembersihan, amalkan ini aja. Supaya rezeki kalian akan mengalir deras dan sihir yang di dalam tubuh untuk menutup dari kemusyrikan yang kalian buat di masa lalu itu akan terputus. Lewat muntahan, lewat muntaber, apabila memang kalian makan makanan pesugihan, itu akan muntah berak, mencret. Ada yang muntah darah, itu tandanya kalian kena santet, kena guna-guna. Jadi mandi, direbus dulu sampai mendidih. Biarkan keciuman wanginya. Apabila kalian merasa mau muntah itu tandanya di dalam diri sesuatu setan-setan yang menjelma dalam diri kalian, yang suka emosi, sukanya marah, emosian melihat apapun yang ada dalam diri kita, tidak suka sama orang. Nah itu tandanya dalam diri kita ada penghasut ya. Jadi mau muntahkan aja. Nanti campur air dingin, sudah mendidih, bawa ke belakang mandi. Jadi usahakan mandi di kupingnya diisi-isi air dulu sayang. Mulutnya dikumur-kumur supaya efek sihir yang daya tarik bicara kamu itu akan terlepas. Dari yang kamu tidak dihargain itu akan terputus sihirnya ya. Jadi nanti siram di kepala sambil baca niat keinginan kita kepada Tuhan. Ucapan. Bagi umat muslim baca bismillah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala apapun kesalahan aku di muka bumi ya Allah, aku mohon ampun. Nah itu wajib siram sambil di kepala 3 kali. Ucapkan terus keinginan niat, aku mau ya Allah, aku mau rezekiku lancar. Aku mau auraku terpancar. Aku mau rezekiku selalu ada tanpa ada orang yang jahat, yang jolim kepadaku. Sambil siram, sambil baca niat. Keinginan hati sambil memohon ampun kepada Tuhan atas segala apa yang kita perbuat di masa lalu. Itu akan membuat daya tarik kamu akan langsung terpancar. Di situ spontan 3 kali baca niat di kepala ya. Di pundak kanan 7 kali baca niat keinginan. Juga keinginan apa aja yang ada dalam diri ucapkan. Terus pundak kiri juga 7 kali baca niat keinginan yang ada dalam diri ucapkan juga. Balik lagi 7 kali siram di kepala sambil baca niat. Selesai mandi tiba-tiba terjadi kontraksi mau muntahkan. Itu terjadi dalam anggota tubuh, saraf-saraf yang ada dalam diri itu terjepit dari pola pikir kita yang sempit. Nah disitulah daya tarik rezeki yang begitu serat terlihat. Kalian merasakan enteng tubuh, tandanya itu putus kiriman. Apapun yang ada dalam diri putus, seakan-akan semua setan ataupun makhluk apapun yang bersemayam dalam diri itu langsung lenyap lewat muntahan kita. Jadi jangan dianggap sepele sayang. Apabila muntah, badan plong, enteng, ringan, tiba-tiba rezeki mengalir deras, itu tandanya berkah Tuhan kasih. Tapi apabila kalian rasa berat banget tubuh, terus badan rasa sakitan, kepala pusing, puyeng, ndak karuan, rasa mual, ndak bisa muntah, itu sediakan air 1 gelas, bawa minum. Ndak bisa efek muntah, ulang lagi mandi. Itu tandanya dalam diri kamu sesuatu ilmu yang bertanam, guna-guna
ataupun santet, ataupun kiriman yang lain, ingin menjatuhkan Anda, tidak keluar, tidak bisa bersih, ulang. Minta izin atas nama Tuhan, ya kalian punya Tuhan. Jadi bagi anak-anak Bunda, mau umat agama Islam ataupun Kristen, itu tetap boleh mandi. Masalahnya menggunakan hakikat diri sayang. Tidak Bunda ajarkan untuk kalian baca ayat, karena beda aturan, beda pakaian, beda niat, beda keinginan. Jadi bagi anak-anak Bunda yang non-muslim, boleh menggunakan syariat dalam diri. Hakikat yang dipakai sesuai dengan fungsi yang sudah ada diciptakan Tuhan lewat makhluk hidup, yaitu tumbuh-tumbuhan. Kita saling bertukar pendapat sama mereka. Mereka sudah ada fungsinya ya, jadi pahamin. Jangan dianggap enteng tumbuh-tumbuhan yang dianggap ndak bermutu, ndak manfaat. Itu manfaatnya luar biasa bagi anak-anak Bunda yang sudah merasakan berkah rezeki yang mengalir deras, kebahagiaan dalam rumah tangga. Disitulah kalian bisa merasakan efek mandi-mandi. Jadi bagi anak-anak Bunda yang sudah belum terasa, ulang lagi apabila perlu. Apabila ndak perlu, ndak usah. Itu seakan-akan Bunda kasih ilmu untuk kalian. Simpan video baik-baik, diamalkan untuk anak-anak cucu kalian nanti ke depannya, supaya kalian tidak repot. Apabila kalian tertutup auranya, tidak repot kalian lari sana sini ke orang pintar. Kalian jadi orang pintar sendiri. Belajar menjadi orang pintar sendiri yang mempunyai derajat manusia. Yang tinggi dimuliakan Tuhan itu adalah kamu. Jadi ilmu yang Bunda kasih, kamu gunakan lagi untuk diri sendiri. Jangan bertanya-tanya. Bunda banyak kerjaan, banyak yang dibalasin, yang betul-betul diajarin. Jadi apabila kalian nonton video Bunda, disimpan. Jangan bertanya, dibagi ke Bunda lagi, ditanyakan ke Bunda lagi. Itu tandanya kalian tuh nggak pandai menyimak. Ya pandai menyimak, disimpan video. Disimak baik-baik, ditonton baik-baik, diikutin. Dipraktekan, dites, nggak bayar juga. Kalian mandi sama Bunda nggak bayar. Andaikan Bunda kasih mandi sama Bunda, kalian protes, nggak ada efek, wajar. Bunda kasih ilmu. Jadi anak-anak Bunda yang tidak suka sama Bunda, silahkan lewatin. Nggak usah disimpan videonya. Tapi bagi anak-anak Bunda yang betul-betul ingin ilmu, ingin rezeki lancar, tanpa biaya modal, coba amalkan. Itu macam-macam khasiat efeknya, bukan untuk pemutusan dalam sihir aja. Penarikan rezeki. Apabila rutin, besoknya dipakai lagi daun pandan direbus. Biarkan airnya mewangi di dalam semerbak dalam rumah. Airnya nanti kamu kumurkan atau dibawa mandi, pembersihan. Supaya daya tarik bicara kamu itu dihargain. Kasih air garam sedikit. Disiram di halaman rumah boleh. Atau dimandikan boleh. Jadi apabila anak-anak Bunda yang di luar negeri tidak ada punya daun pepaya, khusus daun pandan sama garam juga bisa. Yang paling penting hakikat, tapi itu daya tarik rezeki sayang. Apabila untuk pemutusan sihir, itu wajib ada daun pepaya. Sama daun salam itu tidak boleh dilepas. Karena itu ada manfaat dan fungsi untuk tubuh. Jadi hakikatnya ada. Kelima bahan itu, kelima tangan kita, jari kita yang menggenggam sesuatu keinginan. Jadi ada hakikat ya, 5 bahan, 5 tangan, 5 jari. Disitulah keinginan kita akan dikabulkan dari satu tangan. Dan hakikat yang dipakai sesuai dengan fungsi keinginan niat, itu akan terlaksana oleh ucapanmu kepada Tuhan. Cepat dikabulin. Makanya jangan heran apabila seorang manusia yang dijolimin anaknya, atau yang lagi dicolimin, dia memohon ampun kepada Tuhan, meminta segala sesuatu itu, maka karma itu akan terjadi kepada orang yang menyakitin. Itu cepat kabul. Jadi bagi anak-anak Bunda, ayat sama doa beda arti ya. Niat, keinginan yang dipakai. Keinginan kita kepada Tuhan yang diucapkan. Jadi dipahamin, bukannya Bunda ndak mengajarkan masalah ayat. Beda arti sayang. Beda keinginan. Ayat penenang diri. Sama kitab penenang dalam jiwa. Untuk mengingat kita kepada Tuhan, untuk melindungi diri kita kepada Tuhan, minta dilindungin terus. Itu yang dibaca ayat. Tapi niat, kemauan kita kepada Tuhan supaya dikabulkan. Semoga mengerti ya anak-anak sayang. Bagikan.